Jangan sempat bertambah ilmunya, bertambah sombongnya. Dulu sebelum menjabat jadi menteri, jadi apa, tak macam-macam dia. Begitu jadi menteri, aneh-aneh dia, Pak. Dulu sebelum dikasih kuasa, begitu baik dia. Begitu dapat kekuasaan, begitu berkhianatnya dia. Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti, ada perintah puasa yang harus dilaksanakan. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah selalu dalam kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, walhamdulillahi alladzi khaliqul 'alam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiy wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Kita memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan kami dan keluarga sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamus sa'ah khairu min ibadatis sanah. Belajar sebentar itu lebih baik daripada beribadah setahun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat istiqomah melakukan kebaikan. InsyaAllah dengan kebaikan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati. Tidak ada yang sakit hati malam ini? Alhamdulillah. Kalau ada sehat badan, sehat hati, sehat kantong, panjang umur. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita lanjut mengkaji tentang hikmah dari kitab Al-Hikam yang dibuat oleh Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Kemarin kita sudah bahas yang pasal yang ke-9, judulnya memaklumi perbedaan. Nah, ini kemarin ya. Tanawwa'atil ajnasil a'mal litanawwi'a waridatil ahwal. Perbedaan-beda, amal itu berbeda-beda. Dan selalu memang ada pilihan dalam beramal. Jika tak bisa dia melakukan amalan ini, ada pilihan yang lain. Jika tak bisa dia melakukan amalan yang satu lagi, ada lagi pilihan yang lain. Contoh, ada orang tak bisa puasa. Tak bisa puasa dia. Tapi Allah kasih dia pahala yang sama dengan nilai orang yang berpuasa. Itu ada.
Dia tidak puasa, tapi nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Siapa itu? Orang yang ngasih bukaan orang puasa. Selalu ada pilihan. Maka ketika ada orang kita puasa sunnah, orang lain tak puasa sunnah, tak boleh kita anggap kita yang paling sunnah. Gitu. Ya, asal puasa sunnah, kita hari Senin nih kita puasa sunnah. Tiba kawan di samping kita hari Senin makan dia, lalu kita anggap dia ini lebih rendah dari kita. Kita anggap dia tak sunnah. Kita anggap dia itu bukan orang yang mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dia tak puasa, Pak Ustaz. Dia tak puasa. Saya puasa, saya yang paling baik. Itu bahaya tuh. Bisa jadi nilai dia lebih besar dari kita. Kapan? Mungkin saja dia memang tak puasa, tapi dia tadi yang memasak sahur untuk orang yang puasa. Mungkin juga dia yang ngasih bukaan untuk orang yang berpuasa. Mana lebih besar nilainya? Begitulah pilihan-pilihan amal itu. Ya. Sama juga dengan amalan-amalan yang telah kita bahas kemarin, ya. Namun tambahannya pada malam hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin tanamkan konsep beribadah itu mudah. Konsep beribadah itu mudah dan menyenangkan. Jadi ibadah yang kita buat harus bisa membuat diri kita ini senang melakukannya. Tak ada lagi unsur takut neraka berharap masuk surga, takut dosa berharap dapat pahala. Tidak itu lagi gajinya. Tapi apa? Memang dia menikmati ibadah itu dah. Lupa dia tentang dosa, lupa dia tentang neraka. Yang dia ingat apa? Saya senang kalau saya beribadah. Itu dia. Saya nyaman kalau saya beribadah. Tak ingat dia lagi kalau tak sholat masuk neraka, tak itu lagi. Jadi ketika Rasulullah SAW meminta kepada Bilal bin Rabah untuk iqamah, apa kata Rasulullah? Bilal, arihna bis salah. Bilal, senangkan kami untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Gimana caranya? Tak usah bebani diri dengan berbagai macam. Pilih saja yang mudah dalam beribadah, sederhana. Contohnya apa? Misal, ya, salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Kita paham itu kan nilai salat sunnah yang paling tinggi. Itu paling tinggi tuh. Dari sekian salat sunnah rawatib, yang paling tinggi nilainya itu adalah salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Itu paling tinggi nilai. Nah, lalu ada orang beranggapan karena dia adalah salat sunnah yang paling mulia, salat sunnah yang paling tinggi, maka bacaannya pun harus yang panjang. Paling tidak bacaannya Pak Ustaz kalau salat sunnah qabliyah fajar ini paling tidak, paling tipis sabbihisma rabbikal a'la lah Pak Ustaz. Nah, itu paling rendah itu. Tidak enak rasanya kalau tidak surah-surah yang pendek itu, tidak enak rasanya Pak Ustaz. Ini salat mulia. Ternyata kalau kita kaji jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Rasulullah SAW itu di salat sunnah fajarnya, apa kata Sayyidah Aisyah? Takhfifan, ringan saja. Jadi salat sunnah fajar Rasulullah itu ringan versi Rasulullah. Nah, ringan versi kita apa? Kira-kira bacaan apa yang ringan bagi kita untuk kita baca sehingga salat itu jadi nikmat bagi kita? Kira-kira surah apa yang mau dibaca Bapak Ibu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kalau itu memang mudah bagi kita, ringan bagi kita, itulah yang baik. Itu yang bagus Pak Ustaz. Iya. Tapi saya punya hafalan, itu beda. Kalau ingin memurojaah silakan. Ya. Tapi kalau kita ingin mencari yang bisa membuat kita nikmat, membuat ringan ibadah itu, pilihlah yang mudah, yang senang, yang gampang. Simple.
Salat kan begitu juga Allah syariatkan kepada kita. Tidak ada Allah susah-susahkan kita dalam beribadah. Kalian kalau sehat berdirilah salat. Kalau tak sanggup kalian berdiri, boleh kalian duduk. Kalau susah bagi kalian duduk tuh silakan berbaring. Tak sanggup kalian berjalan untuk berwudu, ganti wudu tuh dengan tayamum. Selesai. Mana yang susah? Tidak ada yang susah Bapak Ibu. Nah, itulah ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Mudah dia dan tidak menyusah-nyusahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu yang tak boleh. Nah, tak sholat aja lah Pak Ustaz. Itu yang tak boleh. Ya. Dan dalam ibadah ini ada skala dia yang disebut dengan prioritas. Sedikit karena banyaknya pembahasan tentang sholat sunnah rawatib ya, yang kita dapati pertanyaan di akhir-akhir ini. Jadi dalam ibadah itu jangan sempat salah kita dalam prioritasnya. Kalau kita kaji sholat sunnah rawatib itu kan berbagai macam hukumnya. Ada sunnah muakkadah. Nah, saya kasih contoh satu saja di sholat isya. Qobliyah isya itu hukumnya sunnah. Ba'diyah isya hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau kita pilih salah satu, maka yang harus dipilih itu adalah ba'diyah isya. Kalau sudah kita buat qobliyah isya, jangan sempat ba'diyah isya tak dibuat. Itu salah prioritas namanya. Tapi kalau ditanya boleh tidak Pak Ustaz? Tentu jawabannya boleh, daripada tidak sholat gitu. Kalau pertanyaan yang boleh atau tidak, tentu jawabannya boleh. Kenapa? Pertimbangannya daripada tidak sholat. Nah, kenapa ada macam-macam amal? Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini contoh-contohnya ada di sholat. Kenapa sholat itu bisa beda-beda Pak Ustaz? Ini sebabnya yang di atas nih, yang warna biru. Nah, kemudian zikir, sedekah dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh amal yang lain ya. Ini sudah kita bahas. Nah, yang ini yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah kepada kita, pesannya jamaah yang dimuliakan Allah, al-a'malu sur qa'imatun. Ini amal itu adalah gambaran. Wa arwahuha, dan ruhnya wujudu sirril ikhlas fiha, harus ada ikhlas. Jadi amal itu adalah bentuk fisiknya, ruhnya adalah ikhlas. Jadi kalau amal tidak ada ikhlas, dia ada ruh, dia ada fisik, ada jasad, nampak dia tapi tak ada ruh. Kalau bahasa manusianya, kalau jasadnya ada, ruhnya tak ada, berarti disebut dengan mayit. Jadi ruhnya amal itu adalah ikhlas, kata beliau. Maka amal itu harus selamat dari riya. Riya itu ada disebut riya jalli, ada disebut riya khafi, ada ujub, ada takabbur. Harus selamat amal itu dari sini Bapak. Selamat dia dari riya, selamat dia dari ujub dan takabbur. Kemudian disampaikan kepada kita, riya itu ada pembagiannya. Ada riya jalli, ada riya khafi. Jalli itu apa? Ada orang yang beribadah tapi dia melakukan riya yang jalli, yaitu riya yang terang-terangan. Memang dibuat. Salat dia berdukun juga ada. Salat dia apa? Tapi percaya dia dengan pelaris. Kalau dia jualan harus pakai itu, kalau tak pakai itu nanti bermasalah. Itu yang ngeri kita. Itu bagian dari riya yang dia melakukan hal terang-terangan nampak. Betul-betul dia mengharap pujian dari orang, betul-betul dia percaya dengan yang lainnya. Nah itu riya. Kalau khafi itu sir dia amalan hati dia. Dia ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, ingin dihormati dan ingin dianggap soleh oleh orang. Tapi bahasanya dan bisikan hanya di hati saja, orang tak tahu. Yang tahu itu cuma dia. Itu riya khafi namanya.
Ketika ramai orang, Allahu Akbar, lama betul rukuknya, khusyuk betul bapak ni kata, tengok Masya Allah, mantap. Ramai orang. Tapi kalau sendiri dia sholat, Allahu Akbar. Bacanya pun mulai diatur. Kalau sholat dia jadi imam, sebagus-bagus suara. Tapi kalau sholat sendiri dia sejelek-jelek suaranya. Itu perbuatan amalan hati khafi dia, tersembunyi dia, tak tahu, tak nampak orang. Bebas dia dari ujub, bebas dia dari takabur. Apa itu ujub? Al-ujubu ayyara anna lahu hawlan wa quwwatan. Itu ujub. Beda ujub sama takabur ini. Kalau ujub, dia memang membanggakan dirinya. Itu ujub tuh. Dia sekedar membanggakan dirinya. Dia yang bisa melakukan ini, dia yang sanggup mengerjakan ini, dia yang paling saleh, dia yang paling taat, dia yang paling khusyuk, dia yang paling masuk surga, dia yang paling aman, dia yang paling bersih, dia yang paling-paling lah pokoknya. Yang paling-paling tuh dia merasa dirinya berada di atas rata-rata. Baik dari segi ibadah, baik dari segi muamalah, interaksi dengan sama manusia, begitu juga. Ada ujub. Nah, ujub tuh menjadikan amalnya ada, tapi ruh dari amalnya tidak nampak, tidak hilang. Itu ujub. Allahu Akbar. Salat dia, ditengoknya salat orang lain. Salat saya yang paling baik. Salat saya yang paling benar. Nah, itu penyakit hati. Ketika dia beramal, amal saya yang paling sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah. Amalan mereka itu ujub namanya. Ayyara anna lahu hawlan wa quwwatan. Dia melihat dirinya itu yang sanggup melakukannya. Dia lihat dirinya, hanya dirinya yang punya kekuatan itu, kelebihan itu, kebolehan itu, dan itu murni dari dirinya. Dia nafikan yang lain. Nah, itu namanya ujub. Kemudian takabur ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takabur itu adalah ghamtul haq batarun nas. Dia menyombongkan dirinya dan merendahkan orang lain. Nah, itu takabur tuh. Jadi bedanya ujub sama takabur. Kalau takabur dia ada rendahkan orang lain, Pak. Kalau ujub enggak, dia hanya sekedar membanggakan dirinya tanpa dia rendahkan orang lain. Nah, itu ujub. Tapi kalau takabur, dia banggakan dirinya dan dia rendahkan orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukurlah telah hadir dalam pengajian ini. Kenapa? Hanya kitalah yang masuk surga, mereka itu masuk neraka. Itu sombong, Pak. Takabur tuh. Boleh itu, Ustaz? Tidak boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga, Pak. Tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Orang yang makana fi qalbih, ada di dalam hatinya mithqal, sebesar biji zarrah pun minal kibr, sombongnya ada. Walau sombongnya ada sebesar biji zarrah pun dalam dirinya ada sifat takaburnya, la yadkhulul jannah. Sombong kenapa? Sombong karena ibadah mungkin, sombong karena ilmu mungkin, sombong karena pangkat, kedudukan dan jabatan mungkin. Nah, itu yang tak boleh. Karena sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin kita memiliki ibadah, amal-amalan kita itu supaya dia memiliki roh, harus ada nilai ikhlas.
Lalu ikhlas itu apa? Apa ikhlas itu? Al-amalu lillah wa billah. Jadi ada dalam amal itu yang disebut dengan lillah, ada amal itu yang disebut dengan billah. Amalan ini insya Allah bisa mengantarkan yang namanya ikhlas. Nah, kita beramal lillah. Amalan kita itu fa'amalu huwa amalu lillah. Setiap amal kita katakan lillah kan. Usolli fardul maghribi 3 rakaatin mustaqbil qiblati adani ma'muman lillah. Nawaitu shoma ghadin an adai fardu syahri ramadhan haji sanati lillah. Nawaitu wudu li rafil hadasi asghari fardal lillah. Nah, semuanya amalan-amalan itu kita tujukan kepada lillah. Artinya apa? Amalan yang kita buat itu hanya untuk Allah, karena Allah itu disebut dengan lillah. Lalu kalau kita pernah dengar billah, tunjuk 6 orang. Nah, billah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita meyakini yang bisa kita buat itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa dapat ilmu itu bukan karena kita ngaji, tapi karena Allah yang titipkan ilmu sama kita. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang ngaji, tapi kadang tak sama yang dia peroleh. Ilmu yang kita cari ataupun amalan yang kita buat itu disebut dengan yang melatar belakanginya disebut billah. Maka bahasa kita apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi billah itu apa? Yang mengadakan, yang memberikan kita izin, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kekuatan, itu disebut dengan billah. Maka kita bisa beribadah ini karena ilmu kita, kita bisa ibadah ini karena sudah paham fikih kita, atau karena Allah yang kasih izin kita untuk bisa beribadah. Jawabannya, karena Allah kasih izin kita untuk beribadah. Lalu kalau memang karena Allah yang kasih izin untuk kita beribadah, tak bolehlah kita sombong karena ibadah. Jangan sempat bertambah ilmunya, bertambah sombongnya. Dulu sebelum menjabat jadi menteri, jadi apa, tak macam-macam dia. Begitu jadi menteri, aneh-aneh dia, Pak. Dulu sebelum dikasih kuasa begitu baik dia, begitu dapat kekuasaan begitu berkhianatnya dia. Padahal kita paham semua yang kita peroleh itu billah, bukan dari kita tapi dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa beribadah, paham kita baca Al-Fatihah, paham kita ruku, paham kita sujud, paham kita tahiyat, hafal kita bacaan-bacaan doa kunut, doa tahiyat, hafal kita itu semua. Apakah karena akal kita yang pintar atau daya ingat kita yang bagus? Bukan. Tapi karena Allah yang izinkan. Karena Allah yang izinkan. Jadi bukan karena kami mengaji hadis-hadis sahih Pak Ustaz, bukan. Bukan karena kami paham tafsir Quran Pak Ustaz, bukan. Tapi karena Allah yang izinkan. Lillah billah. Itu konsepnya jamaah yang dimuliakan Allah. Supaya apa? Supaya lahir nanti yang disebut dengan ikhlas. Kalaulah kita sudah paham ternyata tidak adanya kita Bapak Ibu, tidak adanya kita. Kita bisa melakukan sesuatu karena Allah yang izinkan. Kemudian amalan kita niatkan untuk Allah. Jadi untuk kita apa? Untuk kita tidak ada. Untuk kita hanyalah apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau begini pemahaman kita dalam beribadah, tidak ada sombong-sombongnya kita. Tidak ada sombong-sombongnya, tidak ada angkuh-angkuhnya kita. Ya kita bisa datang ke masjid ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya kendaraan, tapi karena memang Allah yang izinkan. Lalu kalau memang itulah yang ada di dalam alam bawah sadar kita, oh ini karena Allah, kan tidak ada sombong jadi.
Tapi kalau pemahamannya saya bisa sampai ke masjid nih Pak Ustaz karena saya sehat. Karena saya sehat. Kalau tidak sehat tak sampai saya ke masjid nih. Buktinya ada juga orang yang tak sehat sampai juga ke masjid. Ternyata bukan karena sehat orang sampai ke masjid, tapi karena Allah yang izinkan. Lalu yang tak ke masjid itu Allah tak izinkan? Bukan begitu, itu lain lagi bahasannya kan? Nah, harus dia mencari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ya, ada sifat-sifat yang mengakukan dirinya, dia anggap amalannya itu adalah dari dia, karena ilmu dia niatkan semua amal itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya dapat dilihat orang soleh ini orang soleh. Dia pakai pakaian bagus. Tujuannya apa? Supaya dianggap soleh. Soleh, masya Allah, soleh. Soleh ya, tak tahu namanya soleh rupanya. Orang yang paling soleh itu namanya soleh. Pak Haji soleh. Betul-betul soleh. Nah, kan begitu. Berangkat dia dari Jumat pakai baju putih. Tak ada dalam pikirannya supaya apa? Supaya dianggap orang soleh. Itu aja. Dianggap orang soleh, itu yang diinginkan. Penampilannya di style sedemikian mungkin, fashionnya diatur sedemikian mungkin. Supaya apa? Supaya tahu orang lain kalau dia ini adalah orang soleh. Itu bahaya tuh. Begitu-gitu jauh-jauh lah, jauh-jauh ya. Tapi bukan berarti kalau begitu kami tak boleh menunjukkan kemewahan, tidak juga. Tak boleh kami tunjukkan keindahan, tak begitu juga pemahamannya. Yang hanya diatur apa? Ujub sama takaburnya, rianya saja yang diatur ya. Taklah pula harus pakai baju yang aneh-aneh juga, yang sobek-sobek juga. Untuk apa? Untuk supaya tak ujub, tak takabur Ustaz. Tidak juga begitu ya. Nah, yang diatur itu adalah ujub takaburnya, ria jalinya sama ria khafinya. Itu yang harus kita hindari. Lalu bagaimana supaya ikhlas ini lahir? Supaya ikhlas itu ada. Tadi amalan itu lillah sama billah. Itu harus insyaallah bisa kuat kita pahami ya. Karena kalau kita beramal untuk manusia ini supaya dipuji manusia, hanya sebatas itu saja lah. Habis itu hilang. Masya Allah, sholat bapak tadi khusyuk betul, bagus. Udah sebatas itu. Habis itu tak dapat. Nilai sama Allahnya kita tak dapat. Nilai sama manusianya sebentar. Pujiannya sebentar. Sanjungannya sebentar. Semenit 2 menit saja itu. Habis itu udah. Jumpa lagi kemudian hari, belum tentu dia puji gitu. Maka ada syair dari Rabi'atul Adawiyah. Ada syairnya. Beliau mengatakan, aku tidaklah menyembahmu ya Allah khaufan min narik, atas takutnya aku dengan nerakamu, wala taman fi jannatika, juga bukan karena aku berharap masuk ke surgamu. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Fanasabtul ibadah ilaiha wa ikhlasun arifina syuhuduhu. Tetapi Rabi'atul Adawiyah, dia beribadah itu karena atas dasar keikhlasannya, karena atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat dia lagi tentang surga, tak ingat dia lagi tentang neraka. Kenapa? Sudah merasakan nikmatnya dia beribadah kepada Allah. Kalau ada orang yang menyembah Allah karena berharap pahala, kasihlah pahala itu. Kalau beribadah kepada Allah karena berharap surga, kasihlah surga itu. Kata beliau, amma ana, sedangkan untukku cukup bagiku, kata beliau. Kata Rabi'atul Adawiyah ini adalah ridho ya Rabb, ridhomu ya Allah.
Tapi jangan juga kita punya anggapan, artinya kalau nanti kita beribadah mengharap pahala, tidak ikhlas. Kalau beribadah berharap surga, itu tidak ikhlas, itu tidak. Beribadah kita mengharapkan ibadah, berharap masuk surga, berharap bertemu dengan Rasulullah. Ini adalah nau'un min anwa'il ikhlas. Dia adalah bagian dari bagian ikhlas juga. Jadi kalau kita beribadah berharap pahala, ikhlas itu, ikhlas. Berharap supaya masuk surga, ikhlas itu, ikhlas. Lalu kata Imam Qadhi, ya, Qadhi bil Iyad. Nah ini bagaimana beliau merumuskan ikhlas itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutkan meninggalkan satu amal. Meninggalkan satu amal karena takut dipuji oleh manusia, itu disebut syirik. Meninggalkan amal karena khawatir dipuji oleh orang, itu syirik. Tak jadi dia beramal. Kenapa? Khawatir dia dipuji orang, itu syirik. Dia udah siapkan infak, tapi dia lihat infak itu tak ada yang banyak. Dia sudah siapkan infak itu 100.000, tapi dilihatnya isi infak itu mulai dari ujung sampai ujung tak ada yang 100.000. Akhirnya pas di giliran dia, tak jadilah 100.000. Kasihnya mungkin nilai yang sama dengan yang lain, 2.000 atau 5.000. Dia tinggalkan amal karena takut dipuji orang, itu syirik. Melakukan amal supaya dipuji orang, itu riya. Meninggalkan amal karena takut dipuji orang, itu syirik. Takut dia dipuji oleh orang, akhirnya dia mundur dalam beramal, itu syirik. Beramal dia supaya dipuji orang, itu riya. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas kata Qadhi bil Iyad, ikhlas itu adalah Allah selamatkan kita dari keduanya. Allah selamatkan kita dari riya, Allah selamatkan kita dari syirik. Itulah akan melahirkan ikhlas. Itulah ikhlas. Selamat dia dari riya, selamat dia dari syirik. Tapi perkara ini bukan perkara teorinya mudah. Teorinya mudah. Namun harus terus dicoba, harus didawamkan, harus dirutinkan. Dan tingkat amalan itu tentu berbeda-beda. Ya, tingkat amalan masa pertama mungkin harus dipaksa. Masa pertama itu dia tidak membahas ikhlas dulu. Masa pertama di fase awal ini dibahasakan Allahumma paksakan. Itu dia. Di masa pertama itu Allahumma paksakan, paksa. Kita di level mana? Nanti kita kajilah diri kita sendiri. Di mana level mana kita? Terpaksakah atau tidak? Jadi di level pertama itu paksakan. Maka kalau kita punya anak, paksa dia sholat. Jangan nunggu dia ikhlas sholat. Nah, ayah tak memaksa engkau sholat. Tapi kalau engkau ikhlas, sholatlah. Kalau kau tak ikhlas, tak mengapa kau tak sholat. Masya Allah. Itu tak betul, tak betul. Sedekah kan begitu juga. Sedekahlah. Itu lalu kita bilang, biar sedikit, yang penting ikhlas. Jangan ya. Jangan. Lalu kita tak jadi sedekah, kenapa? Belum ikhlas. Belum ikhlas. Terus ada juga yang mendefinisikan ikhlas itu kalau ditulis hamba Allah. Kalau hamba Allah ikhlas, tapi kalau ditulis nama tak ikhlas. Nah, sekarang canggih penelitian, ditulisnya hamba Allah blok A nomor 3. Ketahuan juga orangnya siapa. Nah, didefinisikan ya hamba Allah gitu, ikhlas. Jadi jangan sedekah kalau tidak ikhlas. Nah, itu nanti level berikutnya. Level pertamanya apa? Allahumma paksakan. Itu di level itu, Pak. Di level bawah ini paksakan, paksa terus.
Jadi anak itu paksa dia untuk sholat, paksa dia puasa. Nanti barulah berikutnya, insya Allah terbebas dia dari riya, terbebas dia dari ujub dan takabbur. Nah itu nanti kajinya kan. Allah alam. Ada tanya mungkin? Ada ya? Pas. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah amal kita, jagalah ibadah kita, jagalah setiap amal soleh yang kita lakukan, karena kita bisa melakukan amal soleh itu karena izin dari Allah. Dan niatkanlah amal soleh yang kita lakukan karena Allah, sehingga tidak ada rasa diri yang paling baik, diri yang paling saleh, diri yang paling khusyuk, diri yang paling pantas masuk surga. Hilang itu semua. Kenapa? Karena semuanya billah walillah. InsyaAllah menjadi pribadi yang ikhlas, ya, yang beribadah, terbebas dari yang namanya riya, terbebas dari yang namanya syirik, terbebas dari yang namanya ujub dan takabbur. Tapi ini adalah madrasahnya. Dia harus terus dicoba, terus dicoba sampai nanti Allah kasih kemuliaan-kemuliaan itu. InsyaAllah Allah terima ibadah kita, Allah ampuni segala kesalahan dan kekurangannya. InsyaAllah juga Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bisa sempurna ibadah di bulan Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah muliakan kehidupan kita dan keluarga, serta Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, menyambut bulan suci Ramadan ini saya minta izin, minta maaf jika ada ucapan yang salah, jika ada perbuatan yang tak berkenan di hati Bapak Ibu jamaah orang tua kami sekalian. Saya minta izin, minta maaf. Ya, doa saya Bapak Ibu bisa beribadah dengan sempurna di bulan Ramadan, sehingga Allah muliakan kehidupan Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.